Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita terkait IPS, terkait kerajaan Mataram kuno dan kerajaan Sriwijaya. Silahkan anak ustazah simak materi dan video pembelajaran ustazah kerajaan Mataram kuno dan kerajaan Sriwijaya. Sejarah Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram kuno atau Mataram Hindu merupakan kelanjutan dari Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah sekitar abad ke-8 Masehi, sebelum akhirnya pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10 Masehi. Berdasarkan prasasti Canggal, disebutkan bahwa Kerajaan Mataram kuno telah berdiri dan berkembang sekitar abad ke-7 Masehi, dengan raja pertamanya adalah Raja Sanjaya. Terdapat 3 dinasti yang pernah berkuasa di Kerajaan Mataram kuno, yaitu Wangsa Sanjaya, Wangsa Shailendra, dan Wangsa Isyana. Wangsa Sanjaya didirikan oleh Sanjaya yang memerintah Kerajaan Mataram kuno dari tahun 717 hingga 780 Masehi. Dinasti ini dikenal sebagai penganut aliran Hindu Siwa. Setelah Sanjaya wafat, ia digantikan oleh putranya yang bernama Rakai Panangkaran. Pada masa pemerintahannya ini, ia mendukung berkembangnya agama Buddha. Setelah kekuasaan Rakai Panangkaran berakhir, timbul perpecahan antara anggota keluarga yang menganut Buddha dengan anggota keluarga yang masih menganut Hindu. Keluarga yang menganut Hindu berkuasa di Jawa bagian utara, sedangkan kelompok Buddha berkuasa di selatan. Perpecahan itu akhirnya berakhir karena adanya perkawinan antara Rakai Pikatan dengan Pramudawardhani pada tahun 824 Masehi. Setelah itu, dinasti Shailendra bersatu kembali di bawah pimpinan Rakai Pikatan. Setelah Samaratungga, yaitu ayah Pramudawardhani meninggal, putranya bersama Dewi Tara yang bernama Balaputra Dewa menentang Rakai Pikatan. Dalam pertempuran itu, Balaputra Dewa semakin terdesak dan akhirnya melarikan diri ke Sumatera, kemudian menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya. Pada tahun 856 Masehi, Rakai Pikatan turun tahta dan digantikan oleh Dyah Lokapala. Dyah Lokapala kemudian digantikan oleh Dyah Balitung. Pada masa pemerintahan Dyah Balitung ini, bidang politik, ekonomi, agama, dan kebudayaan mengalami kemajuan. Ia juga membangun Candi Prambanan yang sangat megah. Raja yang memerintah Mataram kuno selanjutnya adalah Empu Daksa, Dyah Tulodong, kemudian Dyah Wawa. Untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya, Mataram kuno menjalin kerjasama dengan kerajaan lain seperti Kerajaan Siam dan India. Selain itu, Mataram kuno juga melakukan perkawinan politik sebagaimana yang terjadi antara Rakai Pikatan dengan Pramudawardhani. Wilayah kerajaan ini sangat subur sehingga rakyat menggantungkan hidupnya pada hasil pertanian. Usaha untuk meningkatkan hasil pertanian telah dilakukan sejak masa pemerintahan Rakai Kayuwangi. Agama yang berkembang di Mataram kuno adalah Hindu dan Buddha. Masyarakatnya tetap hidup rukun dan saling toleransi. Kebudayaan pada masa Kerajaan Mataram kuno cukup berkembang. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya peninggalan candi dan prasasti. Di antaranya yang terkenal adalah Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Setelah Dyah Wawa meninggal, Mataram kuno dipimpin oleh Empu Sindok. Pada masa pemerintahannya ini, ia memindahkan kerajaan ke Jawa Timur karena meletusnya Gunung Merapi.
Runtuhnya kerajaan Mataram kuno disebabkan karena serangan dari kerajaan Sriwijaya pada awal abad ke-11 Masehi. Sejarah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang terletak di Pulau Sumatera. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti kemenangan atau kejayaan. Maka nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gemilang. Sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya ditemukan dalam catatan Ising yang tertulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya tahun 671 Masehi dan tinggal selama 6 bulan. Sumber lainnya adalah prasasti yang bertarikh 682 Masehi yang tertulis bahwa terdapat kerajaan Buddha yang perkasa bernama Sriwijaya. Berdasarkan prasasti Kedukan Bukit, kerajaan ini pertama kali didirikan di sekitar Palembang di tepian Sungai Musi. Pada mulanya, kerajaan Sriwijaya hanyalah sebuah pusat perdagangan yang berkembang menjadi kerajaan kecil di pantai Sumatera bagian timur pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini akhirnya tumbuh menjadi kerajaan besar karena beberapa faktor. Pertama, letak geografis kota Palembang yang menjadikan Sriwijaya sebagai jalur perdagangan dari India ke Cina. Kedua, runtuhnya kerajaan Funan di Vietnam akibat serangan Kamboja. Kerajaan Sriwijaya mulai berkembang pada abad ke-7 Masehi dengan raja pertamanya adalah Dapunta Hyang. Pada masa pemerintahannya ini, ia banyak melakukan perluasan wilayah. Daerah-daerah yang berhasil dikuasai diantaranya adalah Tulang Bawang, Kedah, Pulau Bangka, Jambi, Tanah Genting Kerah, hingga Kerajaan Kalingga dan Mataram kuno. Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya pada masa Balaputradewa yang memerintah sekitar abad ke-9 Masehi. Balaputradewa adalah keturunan dari dinasti Shailendra, yakni putra dari Raja Samaratungga dengan Dewi Tara. Sriwijaya menggunakan sistem perekonomian pesisir, di mana pendapatan diperoleh dari biaya penyeberangan dan juga bea cukai barang dagangannya. Rata-rata penduduk Sriwijaya bermata pencaharian sebagai nelayan dan pedagang. Agama yang berkembang di kerajaan Sriwijaya adalah Buddha. Bahkan Sriwijaya menjadi pusat agama Buddha Mahayana di seluruh wilayah Asia Tenggara. Diceritakan oleh Ising bahwa di Sriwijaya tinggal ribuan pendeta dan pelajar agama Buddha. Pada awal abad ke-11 Masehi, kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan karena serangan dari kerajaan Chola dari India yang menyebabkan banyak kapal Sriwijaya yang hancur dan tenggelam, sehingga melemahkan angkatan lautnya. Wilayah Sriwijaya pun semakin sempit karena pada akhir abad ke-13 muncul kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Siam, juga Kerajaan Singasari pada masa Kertanegara yang mengirim ekspedisi Pamalayu yang menyebabkan daerah Melayu lepas. Para pedagang di Sriwijaya juga semakin berkurang karena daerah-daerahnya yang telah jatuh ke dalam kekuasaan kerajaan-kerajaan lain. Kekuatan militer kerajaan Sriwijaya pun semakin lemah dan akhirnya kerajaan ini dihancurkan oleh Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 Masehi. Baiklah, nah itu cukup sekian materi saja terkait tentang dua kerajaan Mataram kuno dan kerajaan Sriwijaya. Saya harapkan saja mencatat yang penting-penting karena ujian kita sampai batas kerajaan-kerajaan. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.